Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, marilah kita mulai kembali kajian kita tentang bab zakat fitrah, yang insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang amil syar'i, ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Muharrarul Wajiz juz 3 halaman 49, terbitan Beirut kitabnya, sebuah ibarat, wa ammal amilu fahuwa ar-rajulu alladhi yastanibuhul imam fi sa'yi fi jam'is shadaqati. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh imam untuk menggantikannya dalam menarik zakat. Wa kullu man yasrifu min aunin la yustaghna anhu fahuwa minal amilin. Dan setiap orang yang bekerja membantu amil yang pasti dibutuhkannya, maka ia termasuk amil. Disebutkan pula di dalam kitab Fathul Qorib, wal amilu man ista'malahul imam ala akhdis shadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Amil adalah orang yang ditugasi imam untuk memungut zakat dan menyerahkannya kepada mustahiknya. Jadi amil resmi atau amil syar'i itu adalah amil syar'i dalam konteks Indonesia adalah orang yang ditunjuk imam atau pemerintah sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada 8 asnaf zakat. Lah, amil ini adalah kepanjangan tangan daripada imam atau pemerintah. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para penjabat pembantunya yang ditunjuk untuk mengangkat amil. Jadi bukan hanya pejabat petinggi saja, tetapi orang-orang yang membantu, yaitu pejabat pembantunya, bisa mengangkat amil. Itu yang disebut sebagai amil syar'i. Jadi diangkat oleh pejabat pemerintahan. Lalu terus kemudian apakah panitia zakat itu amil atau bukan? Jika tidak diangkat oleh pemerintah yang berwenang menangani zakat, maka bukan disebut amil. Kemudian di masyarakat ada yang namanya sebuah lembaga yang namanya Lajisnu. Apakah itu termasuk amil syar'i atau bukan? Jadi sesuai dengan keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur pada 10 Sya'ban 1440 Hijriah atau tanggal 16 April 2019, hasilnya menyatakan bahwa NU-KER Lajisnu sebagai amil syar'i. Nah, itu berdasarkan dengan keputusan Menteri Agama nomor 255 tahun 2016, keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur tahun nomor 1979 tahun 2017 dan seterusnya, menyatakan bahwa Lajisnu sebagai amil syar'i. Kemudian ada perbedaan, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu perbedaan antara amil syar'i dengan panitia zakat. Ya. Amil syar'i itu diangkat oleh pemerintah atau imam, sedangkan panitia zakat tidak diangkat oleh imam atau pemerintah. Yang kedua, amil syar'i itu adalah wakil mustahik. Jadi ketika panjenengan membayar zakat jenengan lewat amil syar'i, itu secara otomatis zakat jenengan sudah sah. Ya. Ini kalau kita langsung ke amil syar'i. Tapi kalau kita ke panitia zakat, karena panitia zakat itu adalah sebagai wakil muzaki atau wakil orang yang berzakat. Sehingga ketika kita membayarkan zakat kepada panitia zakat, ini tidak serta-merta langsung sah.
Jadi kalau beras ini belum sampai kepada mustahik, zakat kita belum sah. Apalagi kalau andaikan beras kita ini diberikan kepada orang yang benar-benar bukan mustahik atau mustahik abal-abal, maka zakat kita ini tidak sah. Nah, ini perbedaannya. Jadi lebih enak kita membayar zakat kepada amil syar'i ya daripada kita kepada panitia zakat karena tidak terlalu beresiko. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah jika amil syar'i tidak mendapatkan gaji, maka berhak untuk mengambil bagian dari zakat fitrah karena dia sebagai amil. Tapi kalau sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, maka dia tidak mendapatkan bagian zakat. Kalau tidak digaji, baru dia mendapatkan bagian zakatnya. Lah untuk panitia zakat fitrah, digaji ataupun tidak, dia tidak mendapatkan bagian dari zakat atas nama amil atau atas nama panitia. Karena dia bukan amil. Ya, karena dia adalah panitia. Dan panitia itu bukanlah mustahik zakat. Ya. Kemudian perbedaan yang keempat, amil syar'i tidak wajib dhoman, tidak wajib mengganti rugi jika terjadi kekeliruan. Ini menurut kaul yang ashah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam panitia zakat, ya, kalau panitia zakat ketika terjadi kekeliruan, maka wajib dhoman atau wajib ganti rugi. Sehingga kalau jenengan andaikan membayarkan zakat fitrah kepada panitia zakat, kemudian tahu beras sampean ini diberikan kepada mustahik zakat yang sebenarnya dia ini bukan mustahik, ya, maka sampean berhak untuk nuntut kepada panitia ini. Sampean berikan beras saya ini bukan kepada orang yang benar asli mustahik zakat, tapi itu mustahik abal-abal. Tolong kembalikan beras saya. Itu boleh kalau menurut fikih. Yang kelima, perbedaan amil dengan panitia adalah jika amil syar'i itu adalah, ya, yang kelima, seorang amil syar'i berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional yang dibutuhkannya. Jadi boleh mengambil sebagian harta zakat itu untuk beli beras, untuk beli apa itu namanya itu plastik dan sebagainya, itu boleh, ya, kalau itu atas nama amil. Tapi kalau atas nama panitia zakat, dia tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun beras zakat untuk dana operasional zakat. Ini perlu kita ketahui bersama. Sampai saat ini masih banyak, ya, kita jumpai orang yang mengatasnamakan dirinya panitia zakat, tetapi banyak sekali melakukan kekeliruan dalam mengalokasikan zakat. Oleh karena itu kita harus benar-benar berhati-hati, ya. Kalau memang ada di tempat sampean lazisnu, maka utamakan lazisnu ini, kita berdayakan, kita buat di masjid-masjid kita UPZ, unit pengelola zakat yang di bawah lazisnu. Agar zakat kita ini langsung secara otomatis langsung sah ketika kita bayarkan kepada mereka. Karena apabila kita bayarkan kepada panitia zakat, maka itu sangat berisiko sekali. Belum tentu panitia zakat itu memberikan sesuai dengan kriteria-kriteria menurut kitab-kitab fikih. Kalau dikatakan fakir itu seperti ini, miskin itu seperti ini, belum tentu. Ngapunten. Kemudian kita lanjutkan tentang pembahasan amil ini. Amil itu secara garis besar dibagi menjadi dua, ya. Amil tafwid dan juga amil tanfid. Yang disebut dengan amil tafwid itu adalah bagian pengatur kebijakan. Sedangkan amil tanfid adalah bagian pelaksana. Dan yang paling penting di sini adalah amil tafwid. Yaitu syaratnya diantaranya adalah Islam, berakal, baligh, adil, dan yang terakhir adalah faham tentang bab zakat. Nggak ngawur.
Jadi dia tahu tentang kriteria mustahik zakat itu bagaimana. Ini yang dapat, ini yang enggak, sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan aturan kitabnya para ulama. Enggak ngawur karepe dhewe. Jadi kalau bisa, kalau mencari amil tafwid adalah seorang kiai beneran, bukan kiai-kiaian, asal kiai bukan. Yang memang dia itu tahu hukum, yang bisa baca kitab. Ngapun ten kampung niku kadang pokoke wong gelem ngimami dulu kiai. Nggih. Dadi ini gak kabeh kiai iku akhirnya ngerti kitab. Nah, makanya lek nang kampung golek kiai sing temen-temen iso ngaji temenan, bukan mek sekedar iso ngimami tok. Nah, ini bisa dijadikan sebagai amil tafwid. Yang kemudian amil tanfid ini lebih mudah. Pokoknya adil, balik, berakal, bisa melihat, mendengar, itu bisa menjadi amil tafwid. Nah, kemudian ada permasalahan lagi. Amil bolehkah menjual beras zakat untuk kemudian diberikan kepada mustahik berupa uang? Boleh enggak kira-kira? Karena ngeten, amil, sebelum kita menjawab, kita harus perlu tahu, amil merupakan wakil mustahik. Ya, oleh karenanya beras itu sejatinya bukan milik amil, tetapi milik mustahik. Sehingga tidak sah menjual beras yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik. Yang kedua, panitia zakat yang bukan amil merupakan wakil muzaki. Oleh karena itu zakat belum sah sebelum sampai kepada mustahik. Nah, sebab menurut mazhab Syafi'i zakat berupa uang itu tidak sah. Nah, terus yang ketiga, dengan menjual beras zakat tersebut, ya, berarti dia telah mengkhianati terhadap perwakilan. Karena apa? Karena kalau amil merupakan wakil mustahik, kalau panitia merupakan wakil dari muzaki, berarti telah khianat dalam masalah perwakilan. Yang keempat, jual belinya yang demikian ini tidak sah sebab dia bukan pemilik beras. Lah kesimpulannya bagaimana? Boleh enggak? Lah amil atau panitia zakat yang menjual berasnya hukumnya tidak sah dan wajib mengganti. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Majmu', juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 29 halaman 232. Qala al-fuqaha'u la yajuzu li sa'i bai'u syai'in min mali zakat min ghairi dharuratin bal yusiluha ilal mustahiqiha bi a'yaniha. Nah, jadi seorang amil tidak diperbolehkan menjual harta zakat kecuali karena darurat. Tetapi harta zakat itu harus disampaikan kepada mustahiknya sesuai dengan keadaan benda tersebut. Ya. Kalau andaikan berasnya itu rojo lele, ya tetap rojo lele, nggak akan berubah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan menjual beras, ya, zakat kalau kita sebagai panitia atau amil. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada teman yang tanya, andaikan bayar zakat fitrah itu tidak lewat amil zakat, bagaimana? Andaikan saya berikan sendiri langsung, boleh enggak? Dan lebih utama mana, saya bayar zakat lewat amil atau saya bayarkan sendiri? Di dalam kitab Majmu' juz 6 halaman 164 itu dikatakan bahwa zakat fitrah itu termasuk amwalul batinah. Jadi harta yang batin. Meskipun ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu termasuk amwal zahirah. Ya, ini hanya sebuah wajah saja. Tapi menurut sebagian besar ulama, zakat fitrah termasuk amwal batinah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab Majmu' tersebut, juz 5 halaman 333, fal batinatu yajuzu sorfu zakatiha binafsihi. Jadi amwal batinah diperbolehkan untuk ditasarufkannya langsung, ya,
oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri langsung membayarkan zakatnya kepada mustahiknya, itu boleh. Wa biwakilihi wa bisultani wasa'i. Nah, ini berurutan. Boleh pada dirinya sendiri ya. Jadi boleh dirinya sendiri langsung bayarkan langsung. Boleh lewat wakil. Kalau wakil di sini mungkin bisa jadi adalah panitia atau amil. Wa bisultani atau langsung kepada pemerintahan boleh. Juga disebutkan di dalam kitab Majmu' juga halaman juz 6 halaman 136. Wattafaqa ashabuna ala annal afdhal an yufarriqal fitrata binafsihi. Nah, di sini dikatakan. Dan para ulama Syafi'iyah, ashab Syafi'iyah telah sepakat bahwasanya yang lebih utama itu membayarkan zakat fitrah sendiri langsung. Ya, kama asara ilaihi asy-Syafi'i bi hadzal nas. Wa annahu law dafa'aha ilal imam awis sa'i aw man tujma'u indahul fitratu linnas wa adinalahu fi ikhrajiha ajza'ahu. Nah, kalau andaikan dibayarkan langsung kepada amil atau kepada wakil, boleh. Itu dianggap cukup. Tapi yang lebih utama dibayarkan sendiri. Ini menurut keterangan dari kitab Majmu'. Demikian pembahasan tentang mu'alaf, demikian pembahasan tentang amil zakat, amil syar'i. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Yang terkhusus dan terakhir, ya, kalau di situ ada lazisnu atau amil syar'i, maka lebih baik gunakan amil syar'i karena itu lebih menyelamatkan umat karena sesuai dengan kajian kitab-kitab fikih daripada kita membuat panitia zakat yang di situ nantinya akan dikhawatirkan banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang tidak sesuai dengan aturan para ulama, yang nggak sesuai dengan aturan fikihnya para ulama, nggak sesuai dengan aturan kitab-kitab fikih. Nah, ini yang dikhawatirkan di situ. Jadi kalau memang ada lazisnu atau UPZ lebih baik diperdaya gunakan. Lele andekan kok ada, ngapunten, ada kiai kok lebih memilih panitia zakat daripada lazisnu, maka perlu dipertanyakan kekiaiannya. Ngapunten. Karena nopo? Bisa jadi dia ini adalah orang yang punya kepentingan, bisa jadi orang yang disebut kiai ini enggak roh ngaji, gak iso maca kitab. Ngapunten kata bukan saya menghina atau apa, karena lazisnu itu sudah sesuai dengan fikih yang diputuskan oleh para ulama banyak, para kiai banyak. Jadi kalau bisa kita berdaya gunakan lazisnu daripada membuat panitia zakat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.